Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27 dari kelas A4 TPR. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai mamalia dan aves. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai aves, khususnya pada sistem urogenitalia dan juga lainnya. Langsung saja ya. Di sini ada sistem urogenitalia. Sistem urogenitalia sendiri ini gabungan antara sistem urinaria dan genitalia dari hewan aves ya. Nah, adapun sistem urogenitalia di sini ada banyak sekali. Yang pertama, secara struktural lebih dekat ke reptil daripada ke mamalia. Yang kedua, ginjal metaporus proporsinya ini lebih besar, lobus tidak teratur atau menyesuaikan dengan depresi sinsacrum. Yang ketiga, tidak memiliki kantong kemih, contohnya itu pada burung unta ya. Yang keempat, ada ureter langsung ke kloaka. Yang kelima, ada burung pantai dan rawa asin, kelenjar suborbital dan ekskresi garam dari darah secara cepat. Selanjutnya ada pada burung unta ya, tadi yang tidak memiliki kantong kemih, tetapi pada burung unta ini memiliki kelenjar garam yang berfungsi untuk membuat garam dari sistem ekskresi sehingga penyerapan air di kloaka menjadi lebih intensif. Ini juga ada lanjutannya. Pada burung yang tinggal di padang pasir dan rawa asin biasanya memiliki pemanfaatan air dengan memperbanyak ataupun memiliki cadangan air yang cukup banyak untuk memperpanjang lekuk Henle yang sekitar 2-3 kali lipat panjangnya itu. Selanjutnya ada testis sepasang. Salurannya ini mempunyai fungsi untuk membuka di kloaka. Selanjutnya ada struktur seperti struktur ya, penis dari itik ataupun angsa yang berasal dari dinding anteroventral kloaka. Selanjutnya ada ovarium dan oviduk yang hanya di bagian kiri saja, sedangkan yang kanan itu untuk mereduksi embrio ataupun mereduksi embrio yang sedang terbuat ya. Yang kelima ada, yang terakhir ada oviduk. Oviduk di sini berperan untuk kelenjar sekresi atau membran telur yang meliputi ada lapisan albumen, ada membran cangkang, dan juga ada cangkang kapur. Nah, di sini mengapa sih kok ada ayam jantan yang bertelur? Nah, kita langsung lihat gambarnya saja ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Pada gambar pertama itu ada gambar sistem urogenitalianya pada burung betina ya. Yang tengah atau yang kedua itu sistem urogenitalianya pada burung yang jantan. Sedangkan yang tiga itu merupakan struktur dari telur ayam. Selanjutnya ada sistem nervosum. Nah, sistem nervosum sendiri ini susunan saraf atau sel saraf yang mengatur antara sistem organ dengan tubuh lainnya. Jadi ibaratnya sistem nervosum ini itu kayak mesinnya gitu, mesin yang menggerakkan antara sistem organ satu ke organ yang lainnya. Nah, di sini sistem nervosum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada cerebrum, lobus opticus, dan cerebellum. Dan juga bentuknya ini secara proporsional besar ya, proporsional besar. Yang kedua ada 12 cabang saraf kranial.
Nah, selanjutnya ada organ indera ya. Nah, organ indera di sini ada 4 yang terdapat di hewan aves. Yang pertama ada lubang hidung. Nah, lubang hidung di sini itu memiliki kekurangan ya, bukan kekurangan sih, cuma kayak kan kebanyakan dari hewan aves itu hidungnya itu tidak kelihatan, jadi indera pembaunya itu kurang berkembang. Beda lagi sama hewan yang mamalia. Mamalia itu jelas ada hidungnya dan juga pembaunya pasti sudah terbukti tercium gitu. Jadi perkembangannya antara lubang hidung yang mamalia sama aves itu lebih berkembang yang mamalia. Yang kedua ada lidahnya. Hewan aves juga lidahnya jarang terlihat, tapi bisa dirasakan pada ujung lidah saja yang memiliki rasa banyak yang kemunduran, memiliki perasa yang di ujung lidah hewan avesnya ini itu memiliki banyak kemunduran. Nah, yang ketiga ada organ Jacobson yang tidak sempurna. Yang keempat ada mata yang sangat berkembang. Ini hampir sama dengan hewan mamalia karena matanya sangat berkembang ya. Di aves juga berkembang, di mamalia juga berkembang. Cuma yang membedakan pada organ inderanya itu pada lubang hidung, lidah sama organ Jacobson yang tidak sempurna. Sedangkan pada yang mamalia itu memiliki organ Jacobson yang sempurna. Selanjutnya ada ciri khusus. Nah, ciri khusus ini dikhususkan pada struktur bulunya. Nah, yang pertama ada secara filogenik. Struktur bulu ini berasal dari lapisan epidermal. Sedangkan secara embriologis, struktur bulunya ini berasal dari papila dermal. Jadi yang membedakan kalau filogenik itu terbuat atau tersusun dari lapisan epidermal, sedangkan kalau yang secara embriologis struktur bulunya ini tersusun atau berasal dari papila dermal. Selanjutnya ada jenis-jenis bulu ya. Jenis-jenis bulu ini ada 4 macam. Yang pertama ada plumae, yang kedua ada plumulae, yang ketiga ada filoplumae, yang keempat ada bristle, dan yang keempat ada penyusun bulu ya. Tapi kan kebanyakan aves itu penyusun bulunya memiliki jenis yang plumae atau yang tersusun dari proximal distal. Nah, dari proximal distal ini terbagi menjadi ada 5. Yang pertama itu shaft, yang kedua ada calamus, yang ketiga ada rachis, yang keempat ada barbulae, yang kelima ada barbicle. Nah, di sini ada struktur bentuk ekor dari burung ya. Kita zoom. Nah, untuk yang bentuk pertama itu bentuknya persegi. Untuk yang nomor pertama itu bentuknya persegi, sedangkan yang nomor 2 itu bertakik. Yang ketiga itu bercabang, bentuknya seperti ini. Yang keempat itu bulu sebelahnya itu memanjang. Jadi ini ya yang memanjang ya. Yang bagian ini itu memanjang. Yang kelima bulu ekor dengan raket banget gitu. Yang keenam bulu tengah yang panjang. Tapi kebanyakan
burung yang saya temui itu memiliki bulu yang tengahnya itu panjang gitu. Misal kayak burung emprit itu tengahnya panjang untuk yang bulunya. Jadi kebanyakan kalau menurut saya itu yang panjang itu jenis bentuk ekor burung yang sering saya jumpai menurut saya itu yang nomor 6 ya, yang bulu tengahnya panjang. Yang ketujuh ada bundar, bentuknya itu bundar. Yang kedelapan ada berbentuk cakram, seperti ini, cakram seperti ini. Yang ke-9 itu berbentuk tingkatan, seperti tingkat ya, seperti tingkat. Yang ke-10 atau yang terakhir itu memiliki berujung yang runcing, hampir sama dengan yang bulu yang tengah panjang, cuma yang ke-10 ini runcingnya pendek, kayak bambu runcing gitu, yang ujungnya cuma sedikit aja gitu runcingnya. Nah, sekarang selanjutnya ada warna bulu. Nah, yang pertama ada butiran pigmen. Nah, dari butiran pigmen ini terbagi menjadi 3 ya, Yang pertama ada pigmen pokok. Nah, pigmen pokok ini terbentuk dari melanin. Yang kedua ada pigmen eumelanin atau yang memiliki warna hitam kecoklat gelap ya. Yang ketiga ada pheomelanin. Nah, di sini tidak memiliki warna coklat, yang agak kemerahan ya. Jadi perbedaannya, kalau eumelanin itu warna hitam kecoklatan, sedangkan kalau yang pheomelanin itu tidak memiliki warna coklat yang kemerahan gitu. Yang kedua ada difraksi dan refleksi cahaya oleh struktur bulu. Yang ketiga ada difraksi dan refleksi gabungan pigmen dan juga struktur bulunya. Yang keempat ada warna bulu yang bersifat genetik yang dapat berubah karena adanya faktor eksternal. Yang kelima ada warna bulu juga yang dipengaruhi oleh pengaturan hormonal. Nah, khusus yang nomor 5, pengaturan hormonal ini itu dibagi menjadi 2, antara yang burung jantan dan juga burung betina. Untuk yang burung jantan, pengaturan hormonalnya itu nama lainnya dari estrogen, namanya itu estrogen. Sedangkan untuk yang burung betina itu namanya hormonalnya namanya testosteron gitu. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di next ya, saat diskusi nanti, saat mata kuliah ini berlangsung. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya pengertian mamalia. Mamalia itu kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya, adanya rambut dan tubuh yang endotram atau berdarah panas. Kemudian, otak yang mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang memiliki 4 ruang. Secara filogenetik, yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata seperti Echidna dan Mammalia atau berplasenta dan bergantung atau marsupial. Nah, ini untuk yang klasifikasi ya.
Subkerajaannya itu ada Eukaryota, kerajaannya ada Animalia, filumnya ada Chordata, upafilumnya ada Vertebrata, subkelasnya ada Tetrapoda, kelasnya ada Mamalia. Untuk yang ini ya, diagram ini itu menjelaskan tentang ordo-ordonya. Ada ordo Rodentia, itu yang biru. Untuk Chiroptera itu ada yang merah, dan Soricomorpha itu yang kuning. Jika digabung itu menjadi 70%-nya dari spesies mamalia. Sisanya itu ya yang ini. Ini urut ya dari warna-warnanya. Tadi kan yang biru itu Rodentia. Nah, urut. Terus nanti yang merah itu adalah urut dari Rodentia terus sampai ke Proboscideae, itu warna yang paling hitam. Terus ciri-ciri khususnya itu umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Kemudian berdarah panas. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Makanya itu kadang-kadang tuh paus, lumba-lumba itu mahal lah harganya. Otaknya itu berkembang sangat baik. Contohnya lumba-lumba. Lumba-lumba itu kalau diajarin sirkus tuh, kalau ada sirkus tonton gitu kan pinter banget kan ya, diminta untuk lompat-lompat kayak gitu. Fertilisasi internalnya juga baik. Pernafasan dengan paru-paru dan memiliki 4 ruang jantung yang sangat sempurna. Karakteristiknya itu ada banyak sekali ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti dijelaskan satu-satu ya. Untuk yang karakteristiknya itu dia gini. Sebagian besar mamalia tersebut itu melahirkan dengan keturunannya, namun terdapat beberapa jenis mamalia yang tergolong ke dalam jenis monotremata yang bertelur. Kelahiran tersebut juga terdiri pada banyak spesies non-mamalia, seperti contohnya ikan gupi, hiu martil. Itu dikarenakan bukan dianggap ialah sebagai ciri khusus mamalia. Demikian juga sebagai sifat endotermika yang dipunyai oleh burung. Monotremata tersebut tidak mempunyai puting susu, tetapi tetap mempunyai kelenjar susu. Nah, artinya monotremata itu memenuhi syarat untuk dapat masuk ke dalam kelas mamalia atau binatang yang menyusui, seperti itu. Perlu untuk diketahui ya, bahwa taksonomi yang sering digunakan tersebut belakangan ini sering sekali menekankan pada kesempatan pada nenek moyang. Diagnosis karakteristiknya itu sangat sekali berguna dalam suatu identifikasi asal-usul suatu makhluk. Nah, seperti itu. Terus lanjut, mamalia itu memiliki 3 tulang pendengaran. Yang pertama itu nama dentari, dan juga memiliki 1 tulang dentari itu ya. Nah, 3 lapisannya itu ada, yang pertama epidermis, dermis, sama hipodermis. Epidermis itu paling luar gitu ya, lapisan paling luar gitu. Integumennya yang paling luar. Untuk yang bagian tengahnya itu adalah dermis, dan yang paling dalam itu adalah hipodermis. Lanjut, apa itu epidermis gitu ya? Epidermis itu lapisan yang paling luar kayak tadi ya. Itu lapisannya biasanya 30 lapis sel yang fungsinya itu menjadi lapisan tahan air. Lah, semisal ya kalau di lapisan paling luar itu dia nggak punya 30 lapisan sel, mungkin udah terkikis sama air ya, karena hidupnya itu dalam air gitu. Sel-sel terluarnya itu sering terkelupas, makanya paling dalam 1011 sel itu anaknya terdorong ke atas, keluar. Untuk yang bagian tengahnya itu dermis ya. Tadi epidermis paling luar, dermis bagian tengah. Nanti untuk hipodermisnya itu dalam itu ya. Dermis itu bagian tengah itu ketebalannya setengah dari yang epidermis atau 15-40 kali dibanding epidermis ya. Oh, ini berarti 15 kali lipatnya atau 40 kali lipatnya. Dermis terjadi dari berbagai komponen seperti pembuluh darah dan kelenjar. Hipodermis ini tersusun jaringan adiposa yang fungsinya menyimpan lemak, menahan benturan, dan insulasi. Ketebalan lapisan ini bervariasi pada setiap spesies. Ini sama ya penjelasan kayak tadi. Udah sih itu aja dari saya. Tapi yang paling penting untuk mempelajari mamalia ini ya, tadi ini karakteristiknya. Ada yang melahirkan dan
ada yang bertelur tapi masih masuk di mamalia ya. Yang penting dia itu kalau dia tidak punya puting susu tapi memiliki kelenjar susu, itu juga termasuk di mamalia. Ciri khususnya jangan dilupakan. Yang paling penting itu kalau mamalia dia itu memiliki 4 ruang jantung yang sempurna itu dan memiliki darah panas atau bisa dikatakan namanya endotherm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27 dari kelas A4 TPR. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai poster saya, yakni burung kolibri yang ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yakni mengenai mamalia dan aves. Tapi kali ini saya membawakan mengenai aves pada burung kolibri. Nah, langsung saja. Pada klasifikasinya, kerajaannya termasuk kerajaan Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Apodiformes, famili Trochilidae, subfamili Paetornithinae. Adapun deskripsinya, burung kolibri ini merupakan salah satu burung terkecil di dunia yang berasal dari kawasan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Burung ini terbagi menjadi lebih dari 300 spesies. Nah, tapi di sini saya ambil contoh beberapa spesies burungnya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru campur kuning, ada yang berwarna merah campur abu-abu, ada yang berwarna kuning campur hitam, hitam ada, dan juga berwarna merah kuning hijau. Nah, burung ini menggerakkan sayapnya secara cepat karena ingin berkerabat dekat dengan spesies burung madu yang berasal dari pantai Afrika. Adapun reproduksinya, pada musim kawin, burung kolibri jantan akan mendekati burung kolibri betina dengan cara terbang yang mondar-mandir di sekitarnya. Kemudian burung kolibri ini melakukan kicauan. Burung kolibri betina akan menarik perhatian pejantan dengan terbang berkelompok dengan kecepatan tinggi. Nah, burung kolibri ini juga bertelur sebanyak 2 buah dengan warna putih bersih tanpa ada bercak sama sekali. Telur tersebut ditempatkan di dalam sarang yang dibuat secara terampil dari bulu halus tersebut dalam berbentuk tanaman atau terikat pada jaring laba-laba biasanya. Sisi luar sarangnya biasanya berhiaskan lumut kerak dan sedikit lumut daun hijau. Adapun keunikan dari burung kolibri ini, yang pertama bergerak dengan lincah, yang kedua mempunyai kemampuan terbang secara mundur. Ini salah satu keunikan ya. Terus ada juga masa reproduksinya juga. Tadi masa reproduksinya itu ya mondar-mandir, salah tingkah dengan burung kolibri yang betina. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah atau yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Setiarini Wahyuningrum, NIM 29 dari kelas A4 TBR akan menjelaskan tentang ikan paus biru atau Balaenoptera musculus. Karakteristiknya, sebelum kita menuju ke karakteristik, kita ke klasifikasi terlebih dahulu ya. Kingdomnya masih Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya serta Tartiodactyla, infraordornya Cetacea, parvordonya Mysticeti,
familinya Balaenopteridae, genusnya Balaenoptera, spesiesnya Balaenoptera musculus. Karakteristiknya, ketika menuju ke permukaan untuk bernafas, paus biru itu mengangkat bahu dan lubang semburnya di permukaan yang jangkauannya lebih besar daripada paus besar lain, seperti paus sirip atau paus sel. Panjang sirip depan paus biru itu kurang lebih antara 3-4 meter. Bagian atasnya berwarna abu-abu dengan pembatas putih tipis. Sementara bagian bawahnya berwarna putih. Ujung kepala dan ekor secara umum berwarna abu-abu. Bagian atas paus biru dan kadang sirip depan biasanya memiliki belang-belang. Kadar belang tersebut bervariasi dalam masing-masing individu. Beberapa mungkin berwarna abu-abu kebiruan seluruhnya, namun yang lainnya menunjukkan variasi biru gelap, abu-abu, atau hitam yang dipenuhi belang-belang. Paus biru merupakan bagian dari famili Balaenopteridae yang juga meliputi paus bungkuk, paus sirip, paus great, paus sel, dan paus mink. Secara evolusioner, famili Balaenopteridae diyakini terpisah dari paus lain dalam subordo Mysticeti pada masa Oligosen. Masih belum diketahui kapan anggota-anggota famili tersebut terpisah satu sama lainnya. Selanjutnya ini akan menjelaskan tentang sistem pernafasannya. Paus biru itu naik ke permukaan laut untuk bernafas. Lubang pernafasannya terletak di atas kepalanya. Lubang itu disebut lubang tiup atau lubang sembur. Ketika menghembuskan nafasnya di permukaan laut, paus biru sambil menyemburkan air. Semburan airnya itu bisa jauh sampai 9 meter. Kalau biasanya kita lihat di kartun-kartun itu kan dari atas kepalanya itu ada kayak lubang kecilnya gitu untuk penyemburan. Selanjutnya habitatnya itu di seluruh lautan kecuali di kutub utara. Di Indonesia sendiri pernah ada tadi waktu saya membaca artikel, tapi untuk lebih tepatnya di laut mana saya kurang tahu. Kemudian cara makannya. Nah, meski tubuhnya itu raksasa, makanan paus biru itu justru malah udang kecil yang disebut krill. Pada saat musim panas atau musim makan, paus biru dapat melahap 4 ton udang krill per hari. Bayangkan 4 ton itu banyaknya kayak apa. Bagaimana cara makannya? Nah, paus biru itu meneguk air ke dalam mulutnya. Air itu lalu disaring sehingga hanya tersisa udang-udang kecil di dalam mulutnya. Paus biru lalu tinggal menelannya. Alat penyaringnya itu disebut lempeng balin, yaitu lapisan berserabut di rahang atas mulutnya. Lempeng balin terbuat dari keratin, yaitu zat yang sama yang ada pada kuku kita. Selanjutnya akan menjelaskan tentang warna tubuh. Di dalam tautan, paus biru terlihat berwarna biru. Selanjutnya akan menjelaskan tentang warna tubuhnya. Di dalam tautan tadi ya, yang saya cari di nationalgeographic.com, sebenarnya itu paus berwarna abu-abu muda. Tapi karena di dalam laut, jadi warnanya itu biru. Sebenarnya itu warnanya ya abu-abu muda kebiruan dan berbintik-bintik. Tubuh bagian bawahnya berwarna kekuningan karena ada mikroorganisme yang hidup menempel di sana. Nah, kita kan nggak tahu nih tentang suara paus biru ya. Tadi saya habis dengerin suaranya itu emang agak nyaring, tapi emang kenceng banget suaranya. Nah, paus biru sendiri itu salah satu hewan bersuara paling keras di dunia. Suaranya itu mencapai 188 desibel. Bandingkan dengan suara kita saat bicaranya sekitar 60 desibel. Dan bunyi pesawat jet yaitu 140 desibel. Gila kan? Kenceng banget itu suaranya. 188 desibel. Paus biru dapat saling mendengar suara mereka dalam jarak sekitar 1.600 km. Kita kadang aja denger yang di teras sama yang di dapur kadang nggak denger kan. Hal ini berguna untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Suaranya yang keras juga digunakan sebagai alat navigasi di lautan yang luas dan dalam. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan salah satu tentang ikan itu ada di surat An-Nahl ayat 14.
yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Nah, pada Islam sendiri kan ada 2 hewan yang boleh dimakan saat sudah menjadi bangkai, yaitu ikan dan belalang. Nah, ikan itu kalau udah mati pun bisa dimakan. Semua jenis ikan itu kalau udah jadi bangkai itu boleh dimakan. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.